Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teori struktur keruangan kota, yaitu teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt. Nah, jadi menurut teori ini, pengelompokan penggunaan lahannya itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Central Business District, daerah industri, permukiman kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Dan bentuknya itu seperti irisan kue tart. Dan juga menurut teori ini, kota berkembang sesuai dengan sektor-sektornya, dan perkembangan tiap sektor itu dipengaruhi oleh topografi dan jenis-jenis aktivitas penduduknya. Juga harga sewa tanah atau bangunan atau yang biasa kita sebut pajak itu berbeda-beda, tergantung dari kelengkapan jaringan komunikasi, transportasi, telepon, dan sebagainya, dan juga sarana prasarananya. Nah, kita ambil contoh di daerah Jakarta. Kita lihat Jakarta Utara yang di bagian barat yang bukan pelabuhan. Nah, di daerah situ berdekatan dengan pantai dan penduduknya bekerja sebagai nelayan. Nah, tanah di daerah situ akan jauh lebih murah dibandingkan dengan di daerah pusat kota seperti di Monas yang sarana dan prasarananya jauh lebih lengkap. Nah, di sini industri dan permukimannya itu mengikuti jalur transportasi. Jadi, makanya itu bentuknya seperti irisan kue tart, bukan seperti teori konsentris yang melingkar. Nah, kita lihat ilustrasi ini. Nah, kita bisa lihat bahwa nomor 1 atau Central Business District atau pusat kegiatannya berada di pusat kota. Nah, yang kedua, ada daerah grosir dan manufaktur atau yang biasa kita sebut daerah industri. Nah, daerah ini terletak di tengah-tengah permukiman kelas bawah. Nah, yang ketiga, ada daerah permukiman kelas rendah atau bawah. Nah, letaknya itu berada di sekeliling pusat kota dan daerah industri. Karena yang tinggal di sini tuh rata-rata adalah buruh atau pekerja industri. Nah, dan juga harga tanah di daerah ini tuh murah karena lokasinya atau wilayah ini berdekatan dengan industri yang biasanya membuang limbah ke sekitarnya. Jadinya ya wilayahnya kurang nyaman untuk ditinggali. Nah, yang keempat, ada daerah permukiman kelas menengah. Nah, daerah ini letaknya sudah lumayan jauh dari daerah industri. Nah, yang kelima, ada permukiman kelas atas. Harga tanah di daerah ini tuh mahal karena wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Dan juga wilayah ini memiliki jalur transportasi khusus yang akan menghubungkan langsung ke pusat kota. Karena yang tinggal di daerah ini adalah orang-orang yang bekerja di pusat kota. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.